Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Khairiyah, mahasiswa semester 3C dengan NIM 2312496 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah, yakni tugas presentasi dari mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Nah, banyak banget nih teman-teman yang perlu kita bahas pada judul tersebut. Yang pertama yaitu ada hakikat implementasi kurikulum. Nah, hakikat kurikulum adalah acuan lembaga pendidikan untuk membentuk citra dan juga aturan sekolah. Nah, kalau implementasi kurikulum yaitu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum ke dalam praktik. Nah, selain itu juga, hakikat implementasi kurikulum merujuk pada esensi dan pelaksanaan kurikulum dalam konteks pendidikan. Dan ini mencakup bagaimana kurikulum yang telah dirancang, dikembangkan, dan juga diterapkan secara nyata dalam proses belajar mengajar di kelas. Implementasi kurikulum juga melibatkan berbagai banyak aspek, termasuk penerapan strategi pengajaran, penyesuaian materi ajar dengan kebutuhan siswa, serta penilaian dan juga evaluasi hasil belajar. Secara lebih spesifik, hakikat implementasi kurikulum juga mencakup penerapan rencana, penyesuaian praktis, proses pengajaran implementasi, dan juga evaluasi umpan balik. Nah, yang pertama yaitu ada penerapan rencana. Mengimplementasikan kurikulum juga berarti menerapkan rencana pembelajaran yang telah diterapkan, termasuk materi pengajaran, tujuan pembelajaran, dan metode pengajaran. Nah, yang kedua yaitu ada penyesuaian praktis. Menghadapi kurikulum dengan kebutuhan karakteristik serta kondisi lingkungan, yaitu untuk memastikan bahwa materi yang akan diajar dapat dipahami dan diterima dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu ada proses pembelajaran, yaitu implementasi melibatkan kegiatan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, berinteraksi dengan siswa, serta menggunakan berbagai banyak strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu ada evaluasi dan umpan balik, yaitu mengukur efektivitas kurikulum melalui evaluasi hasil belajar siswa, serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, hakikat implementasi kurikulum yaitu bagaimana kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan juga memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan hakikat implementasi kurikulum yaitu untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat diterapkan secara efektif dan juga mencapai hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan. Beberapa tujuan spesifiknya yaitu yang pertama ada mencapai tujuan pembelajaran, yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, yang selanjutnya yaitu penyesuaian dengan kebutuhan siswa, efektivitas pengajaran, evaluasi dan perbaikan, dan juga kesesuaian dengan standar pendidikan. Nah, yang pertama mencapai tujuan pembelajaran, yaitu bahwasanya tujuan pembelajaran itu telah ditetapkan dalam kurikulum dan juga dapat dicapai melalui pelaksanaan pengajaran dan juga kegiatan belajar yang sesuai. Nah, yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dan juga meningkatkan hasil belajar mereka dengan menerapkan kurikulum yang relevan dan juga berkualitas. Nah, yang ketiga yaitu ada penyesuaian dengan kebutuhan siswa,
yaitu menyesuaikan materi ajar dan juga metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa, serta konteks lingkungan belajar siswa di sekolah. Nah, yang keempat ada efektivitas pengajaran, yaitu memastikan bahwasanya strategi pengajaran dapat digunakan oleh guru dengan efektif dalam menyampaikan materi pengajaran dan mendukung proses belajar siswa, seperti itu. Nah, yang kelima ada evaluasi dan perbaikan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam pelaksanaannya gitu, pelaksanaan kurikulum, dan juga melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi hasil belajar dan umpan balik dari siswa dan juga guru. Nah, yang keenam ada kesesuaian dengan standar pendidikan, yaitu memastikan bahwasanya pelaksanaan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku, baik itu di tingkat lokal ataupun nasional dan juga internasional gitu. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, implementasi kurikulum juga berkontribusi pada pencapaian hasil pendidikan yang sangat optimal dan juga pengembangan kemampuan serta kompetensi siswa secara efektif. Nah, yang ketiga ada fungsi. Fungsi hakikat implementasi kurikulum mencakup berbagai aspek penting dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya. Yang pertama ada menerjemahkan rencana ke dalam praktik. Yang kedua, menjamin kualitas pengajaran. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pendidikan. Yang kelima, memfasilitasi evaluasi dan juga penilaian. Yang keenam, mendukung pengembangan profesional. Yang terakhir ada menghubungkan tujuan dengan kegiatan. Nah, jadi fungsi implementasi kurikulum itu sebagai pedoman bagi seorang pendidik atau seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Nah, fungsi utamanya yang pertama menerjemahkan rencana ke dalam praktik, yaitu mengubah kurikulum yang telah dirancang dalam bentuk dokumen menjadi praktik yang nyata di ruang kelas ataupun di sekolah, dengan memastikan bahwasanya semua elemen kurikulum itu diterapkan dengan benar oleh pendidik. Nah, yang kedua, menjamin kualitas pengajaran, yaitu memastikan bahwa pengajaran ini dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan juga materi ajar yang relevan, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Nah, yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran, yaitu menyesuaikan pendekatan pengajaran dan juga materi pelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, termasuk perbedaan kemampuan dan gaya belajar untuk mencapai hasil belajar yang sangat maksimal. Nah, yang keempat, meningkatkan efektivitas pendidikan, yaitu mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan menerapkan strategi dan juga metode yang sangat efektif, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik dan mempunyai hasil pembelajaran yang sangat meningkat. Nah, yang kelima, memfasilitasi evaluasi dan penilaian, yaitu menyediakan dasar untuk evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa, serta efektivitas kurikulum yang membantu dalam identifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, yang keenam, mendukung pengembangan profesional, yaitu memberikan panduan dan dukungan bagi seorang guru untuk mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka dalam menerapkan kurikulum secara efektif. Nah, yang ketujuh, menghubungkan tujuan dengan kegiatan, yaitu menyelaraskan kegiatan pembelajaran dan penilaian dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga setiap aktivitas di kelas itu memiliki tujuan yang sangat jelas
dan juga relevan. Nah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, implementasi kurikulum berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan juga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, yang keempat ada macam-macam implementasi kurikulum merdeka. Nah, di dalam macam-macam ini memiliki 3 pilihan, yaitu ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Yang pertama ada mandiri belajar. Mandiri belajar itu satuan pendidikan dapat menerapkan beberapa bagian dan juga prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang digunakan pada saat itu. Nah, yang kedua ada mandiri berubah. Mandiri berubah itu satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga ada mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya masing-masing. Nah, selanjutnya B, ada tahapan implementasi kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka di Indonesia ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu ada persiapan dan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, penerapan kurikulum, evaluasi dan penyesuaian, dan juga pengembangan berkelanjutan. Nah, tadi yang pertama ada persiapan dan sosialisasi. Di dalam persiapan dan sosialisasi ini ada penyusunan rencana dan juga sosialisasi. Nah, penyusunan rencana itu pemerintah dan lembaga pendidikan menyusun rencana implementasi termasuk penyesuaian kurikulum dan materi ajar. Nah, sosialisasinya melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan termasuk guru, kepala sekolah, dan juga orang tua tentang perubahan kurikulum dan cara penerapannya gitu. Nah, yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini ada pelatihan guru dan pengembangan profesional. Nah, pelatihan guru itu mengadakan pelatihan untuk guru mengenai kurikulum ataupun metode pembelajaran dan juga penilaian yang sangat sesuai seperti itu. Nah, pengembangan profesionalnya itu menyediakan dukungan dan pengembangan profesional bagi guru untuk memastikan dapat menerapkan kurikulum dengan sangat efektif. Nah, yang ketiga ada penerapan kurikulum. Nah, di dalam penerapan kurikulum yaitu ada implementasi di sekolah dan juga penyesuaian. Nah, implementasi di sekolah itu mulai menerapkan kurikulum baru di sekolah termasuk pengembangan dan juga penyampaian materi yang sesuai dengan pedoman kurikulum. Nah, penyesuaiannya yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan juga konteks lokal di setiap sekolah. Nah, yang keempat ada evaluasi dan penyesuaian. Nah, di dalam evaluasi dan penyesuaian ini ada monitoring dan juga penyesuaian. Nah, monitoring itu melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum untuk mengidentifikasi tantangan dan juga keberhasilan seperti itu. Nah, selanjutnya penyesuaian yaitu mengadaptasi dan juga menyesuaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan umpan balik dari guru, siswa, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang kelima yaitu ada pengembangan berkelanjutan. Perkembangan berkelanjutan ini di dalamnya ada umpan balik dan juga inovasi. Nah, umpan balik itu mengumpulkan umpan balik secara terus-menerus untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, inovasinya itu meningkatkan atau mengintegrasikan inovasi dan perbaikan dalam kurikulum berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pendidikan. Nah, tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwasanya kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan juga memberikan manfaat yang sangat optimal bagi pendidikan di Indonesia.
Nah, selanjutnya C, yaitu pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, pelatihan dan pengembangan profesional adalah bagian integral dari implementasi kurikulum merdeka. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan tenaga pendidikan lainnya memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum baru secara efektif. Nah, berikut adalah aspek utama dari pelatihan dan juga pengembangan profesional dalam konteks tersebut. Nah, yang pertama ada pelatihan awal. Nah, pelatihan awal ini memberikan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar dan juga struktur kurikulum merdeka. Nah, termasuk tujuan, pendekatan pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, yang kedua ada pengembangan keterampilan praktis, yaitu melatih guru dalam merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, termasuk pengembangan materi dan juga pelatihan ataupun penilaian. Yang ketiga, penyegaran dan peningkatan kompetensi, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui keterampilan guru sesuai dengan perkembangan terbaru dalam kurikulum dan juga pendidikan. Yang keempat, monitoring dan dukungan, yaitu menyediakan monitor atau pendamping bagi guru baru atau yang membutuhkan dukungan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik, yaitu mengadakan evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan dan juga untuk mengidentifikasi area yang dibutuhkan atau yang perlu diperbaiki. Selanjutnya D, ada penetapan kurikulum. Nah, penetapan kurikulum adalah proses formal dalam pendidikan yang melibatkan pemilihan, penyusunan, dan pengesahan materi, standar, dan juga metode pembelajaran yang akan digunakan di sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penetapan kurikulum. Nah, yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan di sini ada analisis kebutuhan dan juga konsultasi. Analisis kebutuhan itu menilai kebutuhan pendidikan berdasarkan tuntunan zaman, kebutuhan siswa, dan standar pendidikan nasional atau lokal. Nah, konsultasinya mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan profesional pendidikan lainnya. Nah, yang kedua ada pengembangan kurikulum. Nah, di dalam pengembangan kurikulum ini terdapat penyusunan kerangka kurikulum dan juga pengembangan silabus dan rencana pembelajaran. Nah, penyusunan kerangka kurikulum ini menyusun kerangka kurikulum yang mencakup tujuan pendidikan, kompetensi dasar, dan juga materi pembelajaran. Nah, pengembangan silabus dan rencana pembelajarannya yaitu mengembangkan silabus yang sangat rinci dan mempunyai rencana pembelajaran yang sangat spesifik untuk masing-masing mata pelajaran ataupun program studi. Yang ketiga, validasi dan revisi. Di dalam validasi dan revisi ini ada uji coba dan juga revisi. Nah, uji cobanya melakukan uji coba kurikulum di beberapa sekolah atau kelas untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mendapatkan umpan balik sesuai dengan evaluasi tersebut. Nah, revisinya yaitu mengkaji dan merevisi kurikulum berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, yang keempat, penetapan resmi. Di dalam penetapan resmi ada pengesahan dan juga publikasi. Nah, pengesahan ini menetapkan kurikulum secara resmi melalui keputusan dari otoritas pendidikan yang berwenang seperti Kementerian Pendidikan ataupun Badan Kurikulum.
Nah, publikasinya yaitu menyebarluaskan kurikulum yang telah disahkan kepada sekolah dan pihak yang terkait lainnya. Yang kelima, implementasi dan sosialisasi. Di dalam implementasi dan sosialisasi ada pelatihan dan juga sosialisasi. Pelatihan ini mengadakan pelatihan bagi guru dan lembaga pendidikan tentang kurikulum baru dan cara penerapannya bagaimana, seperti itu. Nah, dan sosialisasinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pendidikan termasuk siswa, orang tua mengenai perubahan kurikulum dan dampaknya apa gitu. Yang keenam, ada pemantauan dan juga evaluasi. Di dalam pemantauan dan evaluasi yaitu ada monitoring dan juga evaluasi. Monitoring itu memantau pelaksanaan kurikulum di lapangan untuk memastikan penerapan sesuai rencana awal. Nah, dan evaluasinya mengumpulkan data dan umpan balik untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, penetapan kurikulum yang baik memastikan bahwa materi ajar dan juga metode pembelajaran yang digunakan sangat relevan sesuai dengan tujuan pendidikan dan mendukung pengembangan siswa secara efektif. Nah, selanjutnya yang terakhir ada peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka di Indonesia, peran guru sangat krusial, yaitu sangat rumit. Nah, ini ada beberapa peran utama guru di dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ada perancangan pembelajaran. Seorang guru sangat bertanggung jawab untuk merancang pengalaman belajar yang sangat relevan di dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ada perancangan pembelajaran. Seorang guru sangat bertanggung jawab untuk merancang pengalaman belajar yang sangat relevan untuk kebutuhan dan juga minat seorang siswa, serta memastikan materi ajar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, yang kedua ada fasilitator dan motivator. Seorang guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan dan juga keterampilan secara aktif, serta motivasi mereka untuk terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, penilaian dan evaluator. Seorang guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Yang keempat, pengembangan profesional. Seorang guru diharapkan untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pembelajaran profesional untuk dapat menerapkan kurikulum dengan efektif. Yang kelima, kolaborator. Seorang guru perlu bekerja sama dengan rekannya masing-masing, orang tua, ataupun pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung ataupun memenuhi kebutuhan siswa. Nah, dengan peran-peran tersebut, seorang guru membantu mewujudkan tujuan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Baik teman-teman, hanya tadi yang bisa saya jelaskan tentang implementasi kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.